Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, senang sekali Damai Indonesia aku kembali bersiaran di hadapan Anda yang seperti biasa kita akan mengkaji dan juga menambah keimanan kita bersama guru-guru kita. Kali ini pemirsa kita akan mengkaji sebuah masalah. Mungkin di antara kita pernah mengalami sebuah masalah atau ditinggal seseorang yang kita cintai, namun rasanya sulit sekali kita menghilangkan masa lalu atau berpindah dari kondisi sulit atau bahasa sekarang adalah move on. Nah, untuk itu pemirsa kita akan mengkaji bersama guru-guru kita yaitu agar bisa move on dari kondisi yang sulit. Ada Ustadz Abdurrahman Jailani dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed yang akan mengkaji bersama-sama jamaah di Masjid Al-Hikmah Jalan Teluk Berau, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para guru, para kiai, para ustadz dan ustadzah yang ada di Masjid Al-Hikmah serta di seluruh tanah air tercinta, ibu dan bapak jamaah kita semua, damai Indonesiaku di mana saja, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa yang lagi jatuh cinta? Ibu udah gak jatuh cinta, Bu? Hah? Udah hilang? Udah gak jatuh lagi? Udah move on udah? Udah biasa diomelin, jadi udah nggak bete lagi, udah biasa ribut, biasa berantem, biasa nyap-nyap, biasa bawel, biasa dibawelin. Pada akhirnya bertahun-tahun perjalanan rumah tangga, ya, dengan segala lika-liku, suka, duka, tangis, tawa, sedih, bahagia, ternyata mampu dilalui dengan penuh kebahagiaan. Buktinya ibu sampai sekarang masih betah. Masih betah kan? Bapak masih betah sama yang di rumah? Kalau yang udah belasan tahun, puluhan tahun, suka, duka, tangis, tawa, dilalui dengan penuh kebahagiaan, kamu yang baru satu kali disakiti kok nggak bisa bangkit. Susana aja bisa bangkit dari kubur. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perjalanan hidup. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya. Dengan ujian, cobaan, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diselesaikan. Bahkan Allah sudah memberikan bocoran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bocoran yang pertama, ujian apapun, musibah apapun, bencana apapun, kesulitan apapun yang dihadapi oleh kita, Allah udah kasih bocoran tidak akan melampaui batas. Tidak akan melampaui batas kemampuan hambanya.
Artinya apa? Pasti bisa dilalui. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberi bocoran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Musibah, bencana, ujian, cobaan, modelnya begitu-gitu aja. Tapi jalan keluarnya Allah berikan kebahagiaan yang penuh dengan kegembiraan. Bu, satu waktu ada sahabat, orang soleh, orang alim, Urwah bin Zubair mengalami satu penyakit. Harus diamputasi. Apa diamputasi itu? Dipotong. Masya Allah. Ditawarin nama tabib, sama dokter. Kalau mau nggak terasa, minum nih obat. Supaya tidak terasa sakit saat diamputasi. Apa jawaban Urwah? Oh, enggak. Tidak boleh sedikit pun ada ketidaksadaran dari diri saya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mau diamputasi supaya tidak terasa sakit, minum obat. Tapi enggak mau, takut ketidaksadarannya melupakan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dipotong. Enggak pakai dibius. Cukup satu kalimat hasbiyallah. Cuman berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dipotong, Urwah kemudian menyampaikan, alhamdulillah, dari 4 anggota badan hanya 1 yang hilang, masih ada 3 lagi. Masya Allah. Ibu pernah kehilangan berapa? Kehilangan suami. Ya kalau ada yang suaminya meninggal kan masih ada laki yang lain. Kan boleh kawin lagi. Move on. Apalagi janda muda. Nggak apa-apa. Nggak sama. Ya. Hilang 1, masih ada 3. Dari sakit jadi sembuh. Tuh hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diganti. Bahkan maaf, ada orang yang matanya tidak bisa melihat, dengan izin Allah 30 juz Al-Quran hafal. Masya Allah. Nih pada melotot kayak mujair nih. Udah berapa juz nih alpukatnya tiap pagi. Coba kalau kita bilang dia tuh yang dapat musibah, kita gembira bahagia. Jangan. Di sisi Allah dia yang gembira karena mampu membaca ayat-ayat Allah. Apapun ujiannya, apapun musibahnya, apapun bencananya, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberi, dia juga yang akan mengeluarkan kita dari segala persoalannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran kasiran Ustaz Solmed yang telah memberikan opening di segmen 1 ini. Betapa bahwa setiap manusia pasti mengalami kesulitan.
diam pun atau bergerak pun kita pasti mengalami kesulitan. Yakinlah apa yang tertulis dalam surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Setiap kesulitan pasti ada kebersamaan, yaitu kebaikan. Lalu kenapa sampai sekarang masih ada orang yang sulit untuk move on? Nah, bagaimana caranya supaya move on? Kita akan dengarkan tausiah berikutnya oleh Ustaz Solmed nanti di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.